Yes, alhamdulillah kabar bahagia, ungkap strategi Jay Itzes jelang duel melawan Bahrain dan Cina. Dalam penjelasannya, Jay Itzes mengungkapkan strategi tak terduga yang akan diterapkan timnas Indonesia. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan mentalitas tim. Apa yang akan menjadi kejutan bagi lawan-lawan mereka? Simak fakta bahagianya di sini. Yes, Piala Dunia makin nyata adanya, siap tempur. Shin Tae-yong siapkan taktik khusus jelang pertandingan di Bahrain. Pelatih Shin Tae-yong menunjukkan keseriusannya dengan menyiapkan taktik khusus untuk tim. Ia percaya bahwa setiap detil dapat menentukan hasil akhir. Bagaimana ia akan mengoptimalkan potensi para pemain? Simak penjelasannya hanya di sini. Wah, ini benar-benar kolaborasi super fantastis. Apa yang terjadi saat Erick Thohir berbicara langsung dengan Shin Tae-yong? Saat Erick Thohir berbicara langsung dengan Shin Tae-yong, banyak yang penasaran. Diskusi ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi timnas. Apa saja solusi yang diusulkan dalam pertemuan tersebut? Begini penjelasannya. Yes, mantap, kabar baik hampiri fans timnas mengguncang lawan pesuar Tom Hye dan Sandy Walsh jelang laga. Dalam pesuar ini, Tom Hye dan Sandy Walsh berusaha mengguncang mental lawan. Apa saja strategi verbal yang mereka gunakan? Bagaimana hal ini bisa memengaruhi pertandingan? Tonton video sampai selesai. Efek kehebatan Shin Tae-yong benar-benar membekas. Masih terluka reaksi pemain Australia setelah dihantam timnas Indonesia. Setelah hasil buruk melawan timnas Indonesia, pemain Australia berbagi perasaan mereka. Apa saja kata-kata yang mencerminkan kekecewaan mereka? Bagaimana hal ini memengaruhi mentalitas tim? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Luar biasa, terima kasih AFC telah bantu Garuda. AFC peringatkan Bahrain, kekuatan penuh timnas Indonesia berbahaya. Kedatangan timnas Indonesia dengan kekuatan penuh mendapat perhatian dari AFC. Apa saja yang menjadi sorotan terkait potensi bahaya ini? Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai? Temukan jawabannya hanya di sini. Timnas Indonesia dijamin makin tambah kuat. FC Dallas dan Timnas Indonesia sinergi yang mengantarkan kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Pelajari bagaimana FC Dallas memberikan dukungan vital bagi Timnas Indonesia. Apakah kombinasi ini dapat membawa harapan baru bagi penggemar sepak bola tanah air? Simak penjelasannya berikut ini. Federasi Bola Vietnam VFF tak bisa lagi menutup mata. Timnas Indonesia jadi ancaman serius bagi Vietnam dan Thailand. Temukan apa yang telah berubah dalam strategi dan permainan timnas Indonesia. Bagaimana Vietnam dan Thailand merespons pengakuan ini? Simak penjelasannya berikut ini. Akhirnya doa publik terkabul. Anak kesayangan Shin Tae-yong auto guncangkan Korea tadi malam. Pratama Arhan menunjukkan kualitasnya tendangan bebas yang mengguncang Suwon FC. Temukan momen luar biasa ketika Arhan dipercaya untuk mengambil tendangan bebas. Apakah ia berhasil mencetak gol atau menciptakan peluang? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Menyala abangku Indonesia makin di atas angin. Kejutan menjelang pertandingan 12 pemain naturalisasi termasuk oleh Romani bergabung di skuad timnas Indonesia. Simak apa yang membuat pelatih Shin Tae-yong memilih mendatangkan pemain-pemain ini. Apakah ini strategi jitu untuk menghadapi Bahrain? Temukan jawabannya hanya di sini. Mantap, ini yang diharapkan fans timnas Indonesia. Menghadapi Bahrain, Mas Hilgers dan Eliano siap bangkit dari kekalahan. Simak bagaimana Hilgers berusaha bangkit dan Eliano memanaskan bench untuk memberikan kontribusi. Apakah ini langkah awal menuju kemenangan? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Kasihan gak tega lihatnya. Malaysia terpaksa bertanding melawan klub lokal Selandia Baru setelah 8 wakil Oseania menolak.
Apa dampak dari situasi ini bagi tim? Simak pandangan pelatih dan pemain tentang laga uji coba yang akan datang. Begini penjelasan detailnya. Akhirnya mengakui begini. Menggugurkan mitos, pelatih Bahrain tegaskan timnas Indonesia bukanlah lawan remeh. Gali lebih dalam tentang strategi yang akan diterapkan Bahrain menghadapi Indonesia dan apa yang membuat mereka waspada. Saksikan semuanya hanya di sini. Kamu akan takjub mendengarnya. Yes, makin top Marco Top, kabar bahagia datang lagi. Top skor klub Belanda sinyal kuat untuk Shin Tae-yong. Kapan timnas Indonesia akan memperhatikannya? Lihat bagaimana pemain ini berusaha memanfaatkan kesempatan untuk bersinar di kancah internasional. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar bahagia, ungkap strategi Jay Itzes jelang duel melawan Bahrain dan Cina. Dalam penjelasannya, Jay Itzes mengungkapkan strategi tak terduga yang akan diterapkan timnas Indonesia. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan mentalitas tim. Apa yang akan menjadi kejutan bagi lawan-lawan mereka? Simak fakta bahagianya di sini. Jay Itzes meminta dukungan dari para supporter untuk pertandingan mendatang melawan Bahrain dan Cina. Hai Garuda fans, saya saat ini di Bahrain, ungkap Jay dalam unggahan Instagram Story Timnas Indonesia. Kami sangat butuh dukungan kalian untuk laga berikutnya dan juga saat melawan Cina, tambahnya. Dua pertandingan ini menjadi krusial bagi Timnas Indonesia karena hasilnya akan sangat berpengaruh pada peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat dengan 2 poin dari 2 pertandingan setelah sebelumnya bermain imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Bahrain saat ini ada di posisi ketiga dengan 3 poin yang diperoleh setelah menang 1-0 atas Australia. Sementara itu, Cina masih tanpa poin dan menduduki posisi terakhir. Di puncak klasemen grup C, Jepang memimpin dengan 6 poin. Yes, Piala Dunia makin nyata adanya, siap tempur. Shin Tae-yong siapkan taktik khusus jelang pertandingan di Bahrain. Pelatih Shin Tae-yong menunjukkan keseriusannya dengan menyiapkan taktik khusus untuk tim. Ia percaya bahwa setiap detil dapat menentukan hasil akhir. Bagaimana ia akan mengoptimalkan potensi para pemain? Simak penjelasannya hanya di sini. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Mes dan Liano akan menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Mes biasanya berperan sebagai back, sementara Liano bisa bermain di berbagai posisi, termasuk sayap kiri, back kanan, dan sayap kanan. Karena mereka pemain bagus, akhirnya kita pilih, kata Shin Tae-yong. Ia percaya bahwa duet Mes dengan Jay Itzes dan Rizky Ridho akan membentuk trio pertahanan yang solid. Absennya Justin Hubner membuka peluang bagi pemain lain di lini belakang. Selain itu ada Jordi Amat yang dikenal memiliki ketenangan dan dapat menjaga mental pemain. Kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, tambahnya. Setelah tiba di Bahrain, Shin akan memeriksa kondisi pemain, terutama karena beberapa pemain datang dari perjalanan jauh. Saat ini sudah ada Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Sandy Walsh yang telah hadir. Diperkirakan gelombang pemain berikutnya akan tiba dalam waktu dekat. Persiapan kami baik jelang melawan Bahrain. Begitu sampai di Bahrain nanti, saya harus langsung mengecek kondisi para pemain terlebih dahulu, tutupnya. Wah, ini benar-benar kolaborasi super fantastis. Apa yang terjadi saat Erick Thohir berbicara langsung dengan Shin Tae-yong? Saat Erick Thohir berbicara langsung dengan Shin Tae-yong, banyak yang penasaran. Diskusi ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi timnas. Apa saja solusi yang diusulkan dalam pertemuan tersebut? Begini penjelasannya.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan bahwa Erick Thohir datang untuk memberikan semangat kepada para pemain timnas Indonesia. Kehadiran Menteri BUMN itu untuk menambah semangat para pemain timnas Indonesia. Erick Thohir berbicara kepada 11 pemain timnas Indonesia yang sudah berada di Hotel Mandarin Oriental. 11 pemain itu yakni Hernando Ari, Nado Argawinata, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Malik Rizaldi. Sumarji mengatakan bahwa para pemain timnas Indonesia semakin termotivasi untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Ya Pak Ketum datang untuk memberikan motivasi kepada kami semua, baik para pemain dan juga staf pelatih timnas Indonesia, kata Sumarji. Pak Ketum juga berbicara khusus kepada Coach Shin Tae-yong. Lanjut Sumarji, Erick Thohir sempat berbicara dengan Shin Tae-yong. Pembicaraan itu yakni target timnas Indonesia di 2 pertandingan tersebut. Erick Thohir meminta Shin Tae-yong untuk bisa mendapatkan poin dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Saat ini timnas Indonesia baru mendapatkan 2 poin hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia. Pada intinya kami harus mendapatkan poin saat melawan Bahrain dan Cina. Harapan dari kami masing-masing bisa 3 poin. Jadi kami bisa mendapatkan 6 poin, kata Sumarji. Yes mantap, kabar baik hampiri fans timnas mengguncang lawan pesuar Tom Haye dan Sandy Walsh jelang laga. Dalam pesuar ini, Tom Haye dan Sandy Walsh berusaha mengguncang mental lawan. Apa saja strategi verbal yang mereka gunakan? Bagaimana hal ini bisa memengaruhi pertandingan? Tonton video sampai selesai. Tom Haye mewakili Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand memberikan pesan kepada supporter timnas. Mereka berjanji akan memberikan hasil terbaik demi menjaga kans Indonesia lolos ke putaran keempat. Bermain di timnas juga jadi ajang bagi Haye untuk menenangkan diri setelah hasil minor yang diterima Almere City. Halo Garuda fans, kita di sini dan siap melawan Bahrain, kata Tom Haye. Sandy Walsh juga memberikan pesan yang hampir serupa. Dia dalam kondisi fit dan siap dimainkan saat melawan Bahrain. Apalagi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders akan menambah kekuatan skuad Garuda. Selain Bahrain, mereka langsung terbang ke Cina untuk laga yang akan digelar pada 15 Oktober. PSSI sudah mempersiapkan pesawat khusus untuk skuad Garuda. Hai Sobat Garuda, saya datang di Bahrain. Siap untuk laga selanjutnya melawan Bahrain, buka Sandy Walsh. Pemain Cafe Michelin ini juga memamerkan tampilan barunya. Dia saat ini memiliki kumis dan ini cukup berbeda dari kehadirannya pada beberapa panggilan timnas sebelumnya. Ini menjadi penyegaran karena Sandy ingin datang dengan tampilan berbeda dan tentunya berjuang demi timnas. Saya Pak Kumis, apakah kamu menyukainya? Tutupnya. Efek kehebatan Shin Tae-yong benar-benar membekas. Masih terluka reaksi pemain Australia setelah dihantam timnas Indonesia setelah hasil buruk melawan timnas Indonesia. Pemain Australia berbagi perasaan mereka. Apa saja kata-kata yang mencerminkan kekecewaan mereka? Bagaimana hal ini memengaruhi mentalitas tim? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih anyar Australia Tony Popovic kembali menyinggung hasil minor di bulan September termasuk melawan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Australia memperoleh hasil memalukan pada bulan September, lalu Tony Popovic menilai hal tersebut telah melukai perasaan anak asuhnya. Namun pelatih berusia 51 tahun itu percaya para pemain timnas Australia dapat segera bangkit. Saya pikir ada banyak hal yang berperan dalam kedua penampilan itu, tetapi saya yakin ada perubahan sekarang saat mereka masuk. Dan saya yakin para pemain itu sendiri, kualitas yang mereka miliki, karier yang mereka miliki, mereka akan terluka oleh kedua penampilan itu. Dan itu bisa saja terjadi, kami belum sering melihat Australia dalam beberapa tahun terakhir sebagai sebuah grup yang bermain dengan sangat buruk dalam 2 pertandingan. Anda dapat memiliki individu, itu terjadi mereka mengalami hari yang buruk. Tetapi Australia sebagian besar mampu menutupi celah-celah itu. Tetapi dalam kedua pertandingan ini, semuanya sangat buruk.
Jadi saya yakin mereka akan baik-baik saja, dan mereka akan siap untuk datang ke kamp dan bermain lebih baik, kata Tony Popovich. Luar biasa, terima kasih AFC telah bantu Garuda. AFC peringatkan Bahrain, kekuatan penuh timnas Indonesia berbahaya. Kedatangan timnas Indonesia dengan kekuatan penuh mendapat perhatian dari AFC. Apa saja yang menjadi sorotan terkait potensi bahaya ini? Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai? Temukan jawabannya hanya di sini. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) ikut memberikan sorotan terkait laga ini. Meski berstatus tuan rumah, Bahrain jadi tim yang berada dalam tekanan kali ini. Dua hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia menjadi suntikan moral bagi pemain Indonesia. Bahrain dengan 3 poin akan menyambut Indonesia yang berbahaya. Indonesia mengincar kemenangan setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia di pertandingan pembuka mereka, tulis laporan tersebut. Sementara itu, Cina yang akan jadi rival kedua bagi Indonesia dalam posisi tidak menguntungkan. Posisi pelatih Branko Ivankovic sedang goyah setelah 2 kekalahan saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Tim Dragon membutuhkan kemenangan saat berhadapan dengan Australia untuk mengangkat moral pemain. Apalagi mereka juga akan meladeni Indonesia yang menunjukkan grafik positif. Sochero Oz akan menjamu Cina PR di Adelaide pada hari Kamis dan akan menghadapi ujian berat. Dengan tim Asia Timur ini memulai musim mereka dengan 2 kekalahan tutupnya. Timnas Indonesia dijamin makin tambah kuat. FC Dallas dan Timnas Indonesia sinergi yang mengantarkan kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Pelajari bagaimana FC Dallas memberikan dukungan vital bagi Timnas Indonesia. Apakah kombinasi ini dapat membawa harapan baru bagi penggemar sepak bola tanah air? Simak penjelasannya berikut ini. Caretaker FC Dallas Peter Luccin membuat keputusan menarik saat timnya bertanding melawan Portland Timbers di lanjutan Major League Soccer (MLS) 2024 pada Senin 7 Oktober 2024. Ia memilih untuk tidak memainkan Maarten Paes yang tampaknya adalah langkah strategis untuk membantu timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita lihat lebih dalam. Maarten Paes mengalami cedera ringan pada pergelangan tangannya beberapa menit sebelum kick-off melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober lalu. Untungnya 2 hari setelahnya berita baik datang, Paes sudah kembali berlatih normal. Meski begitu, Peter Luccin memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan menurunkan kiper berusia 26 tahun itu demi memastikan ia siap tampil maksimal untuk timnas Indonesia. Keputusan Luccin patut diapresiasi. Dengan menjaga kondisi Paes, ia turut berkontribusi dalam persiapan timnas Indonesia untuk meraih hasil positif di laga mendatang. Aksi Maarten Paes selalu dinanti oleh para penggemar dan harapan mereka pun tinggi untuk melihatnya tampil gemilang di pentas internasional. Nah, bagaimana pendapatmu tentang keputusan Peter Luccin ini? Apakah kamu setuju dengan strategi menjaga pemain agar siap bertanding untuk timnas? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Federasi Bola Vietnam VFF tak bisa lagi menutup mata, timnas Indonesia jadi ancaman serius bagi Vietnam dan Thailand. Temukan apa yang telah berubah dalam strategi dan permainan timnas Indonesia. Bagaimana Vietnam dan Thailand merespons pengakuan ini? Simak penjelasannya berikut ini. Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu, tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap perkembangan timnas Indonesia. Ia memprediksi bahwa timnas Vietnam dan Thailand akan kesulitan menghadapi skuad Garuda yang semakin hebat saat ini. Dalam setahun terakhir, Vietnam memang mengalami penurunan prestasi. The Golden Star Warriors kesulitan bersaing dengan Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka harus menelan kekalahan kandang dan tandang. Namun VFF tidak ingin berlarut-larut meratapi nasib. Berdasarkan tujuan Kongres VFF ke-9 periode 2022 hingga 2026,
Vietnam bertekad mencapai 10 besar Asia pada 2030, ungkap Tran, seperti dilansir VN Express Senin dalam kurung, 7 Oktober 2024. Lebih lanjut, Tran menambahkan, kami ingin bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang mereka ambil adalah meniru Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan Vietnam yang berlaga di Eropa. Tran mengakui bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif bagi prestasi tim Merah Putih. Dulu Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina adalah 5 tim paling kompetitif di Asia Tenggara. Kini hanya tersisa 3 nama pertama, akunnya. Ia juga menyoroti bagaimana skuad naturalisasi berkualitas Indonesia telah mengubah peta kekuatan di kawasan. Saat ini, baik Vietnam maupun Thailand kesulitan menghadapi Indonesia, tutup Tran. Apa pendapatmu tentang kemajuan timnas Indonesia dan langkah-langkah yang diambil oleh Vietnam? Apakah kita akan melihat lebih banyak kejutan di pentas sepak bola Asia Tenggara? Mari berbagi pandangan di kolom komentar. Akhirnya doa publik terkabul. Anak kesayangan Shin Tae-yong auto guncangkan Korea tadi malam. Pratama Arhan menunjukkan kualitasnya tendangan bebas yang mengguncang Suwon FC. Temukan momen luar biasa ketika Arhan dipercaya untuk mengambil tendangan bebas. Apakah ia berhasil mencetak gol atau menciptakan peluang? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Arhan kembali menunjukkan aksi mengesankan bersama Suwon FC saat diturunkan oleh pelatih Kim Eun-joong dalam laga melawan Pohang Steelers Minggu malam waktu Indonesia Barat 6 Oktober 2024. Masuk menggantikan Lee Ja-won di menit ke-90, Arhan langsung memberikan dampak positif. Di tengah pertandingan yang berimbang dengan skor 1-1, Suwon FC mendapat kesempatan berharga dengan tendangan bebas di luar kotak penalti. Para pemain Suwon FC menunjukkan kepercayaan tinggi kepada Arhan yang terkenal dengan tendangan kaki kirinya yang mematikan, terutama dalam situasi bola mati. Dalam kondisi ini, Arhan berkesempatan untuk menjadi pahlawan. Pertandingan di Stadion Pohang Steelyard ini semakin menegangkan. Dengan tuan rumah unggul lewat gol Eun Ja-jun di menit 44. Sementara Suwon FC menyamakan skor melalui Ji Dong-won di menit 92. Peluang dari tendangan bebas Arhan menjadi sangat penting karena bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Kepercayaan rekan-rekannya kepada Arhan sangat terlihat terutama setelah ia mengalami kartu merah di laga sebelumnya. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa ia bisa bangkit dan berkontribusi lebih bagi tim. Apakah kamu percaya Arhan bisa jadi bintang di pertandingan-pertandingan mendatang? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Menyala abangku Indonesia makin di atas angin. Kejutan menjelang pertandingan 12 pemain naturalisasi termasuk Ole Romeni bergabung di skuad timnas Indonesia. Simak apa yang membuat pelatih Shin Tae-yong memilih mendatangkan pemain-pemain ini. Apakah ini strategi jitu untuk menghadapi Bahrain? Temukan jawabannya hanya di sini. Tiba-tiba 12 pemain naturalisasi tambahan termasuk Ole Romeni muncul dalam daftar skuad Shin Tae-yong menjelang laga timnas Indonesia melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Mari kita ulas lebih lanjut. Di laman Wikipedia Timnas Indonesia terdapat catatan 27 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun menariknya 12 nama baru yang sebelumnya tak pernah bersinar di skuad Garuda muncul di daftar tersebut. Pemain-pemain ini meliputi Emil Audero dari Como 1907, Danny van den Heuvel dari klub Brugge, Tristan Go Oijer dari PEC Zwolle, Pascal Struijk dari Leeds United, Jenson Selt dari Sunderland, Kevin Dix dari FC Copenhagen, Jayden O. Oosterwolde dari Fenerbahce, Jairo Riedewald dari FC Royal Antwerp, Julian Orip dari AZ Alkmaar U21, Ole Romeni dari FC Utrecht, Mauro Zijlstra dari FC Volendam U21, dan Miliano Jonathans dari Vitesse Arnhem. Namun, jangan langsung percaya. Daftar tersebut tidak resmi dan bisa diubah siapa saja di Wikipedia. Ini lebih sebagai harapan dari para pencinta sepak bola tanah air yang ingin melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026.
Jika nama-nama tersebut benar-benar bergabung, peluang timnas Garuda untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Kehadiran pemain-pemain seperti Kevin Dix dan Ole Romeni tentu akan meningkatkan kualitas tim. Terlebih lagi, timnas Indonesia saat ini sedang dalam tren positif. Setelah meraih 2 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia di 2 matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah kamu berharap nama-nama ini benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia? Apa harapanmu untuk skuad Garuda ke depannya? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Mantap, ini yang diharapkan fans timnas Indonesia. Menghadapi Bahrain, Mads Hilgers dan Eliano siap bangkit dari kekalahan. Simak bagaimana Hilgers berusaha bangkit dan Eliano memanaskan bench untuk memberikan kontribusi. Apakah ini langkah awal menuju kemenangan? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Mads Hilgers harus merasakan kekecewaan saat FC Twente kalah dari Feyenoord dalam laga pekan ke-8 Liga Belanda 2024/25 di Stadion De Kuip, Minggu malam waktu Indonesia Barat 6 Oktober. Meskipun bermain penuh, FC Twente harus menelan pil pahit dengan skor 2-1. Gol-gol tuan rumah dicetak oleh Ayase Ueda di menit ke-28 dan Hwang In-beom di menit ke-43. Sementara Sam Stegen mencetak gol balasan untuk Twente pada menit ke-79. Hilgers tidak tampil seimpresif yang diharapkan meskipun Wojciech mencatatkan dia berhasil melakukan 5 tackle sukses. Sayangnya ia juga menerima kartu kuning di menit ke-71, menambah kesedihan di laga tersebut. Di pertandingan lain, rekan senegaranya, Eliano Reijnders, tidak berkontribusi saat PEC Zwolle hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan SC Heerenveen, di mana ia hanya duduk di bangku cadangan sepanjang laga. Kini setelah menjalani laga yang mengecewakan, Hilgers dan Eliano bersiap untuk terbang ke Bahrain. Mereka akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Bahrain di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia pada Kamis 10 Oktober pukul 23:00 waktu Indonesia Barat. Apa harapanmu untuk performa mereka di timnas? Mari diskusikan di kolom komentar. Kasihan gak tega lihatnya. Malaysia terpaksa bertanding melawan klub lokal Selandia Baru setelah 8 wakil Oseania menolak. Apa dampak dari situasi ini bagi tim? Simak pandangan pelatih dan pemain tentang laga uji coba yang akan datang. Begini penjelasan detailnya. Sekretaris Jenderal FAM Datuk Nur Asman Rahman mengungkapkan bahwa Malaysia kemungkinan akan menghadapi tim Oseania lainnya dalam 2 laga persahabatan pada bulan Oktober ini. Skuad Harimau Malaya mungkin akan melakoni 2 laga persahabatan dan kami sedang menunggu tanggapan dari Selandia Baru untuk menyelenggarakan pertandingan setelah kami bertanding melawan tim mereka, ujar Asman. Tercatat ada 11 negara yang terafiliasi dengan FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Oseania. FAM telah menghubungi 8 tim nasional dari kawasan tersebut, termasuk Kepulauan Solomon, Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Vanuatu, dan Papua Nugini. Namun undangan untuk laga uji coba ditolak karena ke-8 tim tersebut sudah memiliki agenda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai alternatif, Malaysia terpaksa hanya akan menghadapi klub lokal Selandia Baru pada Jumat 11 Oktober 2024. Pertandingan ini akan menjadi bagian dari persiapan Malaysia untuk laga uji coba FIFA Matchday melawan Selandia Baru. Perjalanan ini tetap berharga karena kami akan memiliki kesempatan untuk menghadapi Selandia Baru yang berada di peringkat ke-95 dunia, kata pelatih sementara Malaysia Paul Marty Vicente. Vicente juga menambahkan bahwa timnya akan terbang ke Auckland malam ini untuk memulai pemusatan latihan selama seminggu. Periode persiapan yang diperpanjang ini akan memungkinkan tim untuk memperkuat kekompakan dan persatuan sebelum menghadapi Selandia Baru, ujarnya. Apa pendapatmu tentang persiapan Malaysia menjelang laga ini? Apakah kamu yakin tim Harimau Malaya akan menunjukkan performa terbaiknya? Mari berbagi di kolom komentar. Akhirnya mengakui begini. Menggugurkan mitos, pelatih Bahrain tegaskan timnas Indonesia bukanlah lawan remeh.
Gali lebih dalam tentang strategi yang akan diterapkan Bahrain menghadapi Indonesia dan apa yang membuat mereka waspada. Saksikan semuanya hanya di sini. Kamu akan takjub mendengarnya. Pelatih Bahrain Dragan Talajic menyoroti anggapan bahwa timnas Indonesia adalah lawan mudah menjelang laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 10 Oktober. Talajic mengungkapkan bahwa seluruh pemain Bahrain fokus menata pertandingan di Stadion Nasional Rifah. Ia merasa senang karena anak asuhnya menyadari bahwa laga nanti akan sangat sulit meskipun ada anggapan bahwa timnas Indonesia tidak terlalu berbahaya. Semua orang sangat fokus ke pertandingan ini. Saya senang karena semua pemain memahami bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi sangat sulit, ucapnya seperti dilansir dari GDN Online. Beberapa orang berpikir mereka adalah lawan yang mudah, namun sebenarnya tidak demikian. Talajic kemudian membeberkan fakta bahwa banyak penggawa timnas Indonesia yang bermain di luar negeri, yang menjadi salah satu alasan para pemainnya begitu fokus mempersiapkan diri. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan kiper di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional, kata Talajic. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini. Bahrain berharap bisa meraih hasil positif di laga ini setelah menelan kekalahan telak 0-5 dari Jepang pada 10 September lalu. Sementara itu, timnas Indonesia ingin melanjutkan tren positif setelah mengimbangi Arab Saudi dan Australia. Apa pendapatmu tentang kesiapan kedua tim menjelang laga ini? Apakah kamu yakin timnas Indonesia bisa memberikan kejutan? Bagikan pandanganmu di kolom komentar. Yes, makin top Marco Top, kabar bahagia datang lagi. Top skor klub Belanda sinyal kuat untuk Shin Tae-yong. Kapan timnas Indonesia akan memperhatikannya? Lihat bagaimana pemain ini berusaha memanfaatkan kesempatan untuk bersinar di kancah internasional. Yuk kita simak bersama-sama. Bagi Emiliano Jonathan, satu golnya di pekan ini membawa pemain berusia 20 tahun tersebut total mengoleksi 4 gol dan 2 assist untuk Vitesse musim ini. Catatan ini membuatnya kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak Vitesse, mengalahkan gelandang Irakli Yegoyan yang baru mencetak 2 gol di semua ajang. Torehan gol Emiliano Jonathan seakan menjadi sinyal bagi sang pemain agar bisa dilirik timnas Indonesia. Emiliano diketahui memiliki garis keturunan Indonesia, di mana sang ayah berasal dari Depok. Berkat latar belakang ini, ia berharap bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Suatu kehormatan jika itu terjadi mendapatkan penawaran untuk membela timnas Indonesia, ucap Jonathan dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Ketika membuat keputusan, saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan berbicara dengan keluarga saya terlebih dahulu, termasuk saudara-saudara dari ibu dan ayah saya, tambahnya. Tentunya saya tidak menutup kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Jadi, harusnya ada pemain sayap kanan di timnas Indonesia, jelasnya. Meski hingga kini belum ada tanda-tanda PSSI bakal memanggilnya. Namun dengan rekam jejak penampilannya di Liga Belanda musim ini, pelatih Shin Tae-yong mungkin mempertimbangkan memberikan kesempatan kepada Emiliano Jonathan untuk berseragam merah putih. Apa pendapatmu tentang potensi Emiliano Jonathan di timnas Indonesia? Apakah kamu ingin melihatnya bermain di level internasional? Yuk berbagi pandangan di kolom komentar.